Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Miss harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Nah, jumpa lagi dengan Miss Veronica. Kali ini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Yuk kita belajar bersama, ambil bukunya ya. Di topik kali ini kita akan belajar tentang wawancara. Ambil bukunya nak, catatan 2-nya. Yuk kita belajar bersama ya. Anak-anak, apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlakukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai sesuatu hal. Nah, kegiatan tersebut disebut wawancara. Siapa-siapa saja orang-orang yang terlibat dalam wawancara? Ada orang yang mewawancarai disebut pewawancara, dan orang yang mengetahui secara jelas dan memberi informasi atau menjadi sumber informasi disebut narasumber. Jadi yang bertanya itu adalah pewawancara, dan yang memberikan informasi, yang menjawab semua pertanyaan dari pewawancara namanya narasumber. Begitu ya nak? Nah, di sini ada jenis-jenis wawancara. Wawancara terbuka adalah wawancara yang berdasarkan pertanyaannya yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Lalu ada wawancara tertutup. Wawancara tertutup adalah wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang terikat atau terbatas jawabannya. Jadi jawabannya hanya mengenai satu topik tertentu yang telah ditentukan saja, tidak bisa melenceng kemana-mana. Nah, di sini ada beberapa tujuan wawancara. Untuk apa wawancara itu dilaksanakan? 1. Untuk mendapatkan informasi dari narasumber. 2. Untuk melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan. Ketiga, untuk menguji hasil pengumpulan data atau informasi tersebut. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Jadi, sebelum kita melakukan wawancara, kita tentukan dulu topiknya, wawancaranya tentang apa. Ya, yang kedua, kita menentukan narasumber. Siapa orang yang kita gali informasinya, kita tanya-tanyain. Seperti itu. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan yang ingin ditanyakan. Setelah kamu menentukan narasumber, kamu membuat daftar pertanyaan. Yang keempat, melakukan wawancara dengan menggunakan bahasa yang sopan, baik dan benar. Yang kelima, mencatat pokok-pokok informasi dari narasumber. Jadi jawaban dari narasumber kamu catat. Dan yang keenam, menulis laporan hasil wawancara. Nah, setelah kamu memperoleh informasi dari narasumber, kamu dapat membuat laporan hasil wawancaranya. Nah, sekarang sikap-sikap seorang pewawancara. Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara? Seorang pewawancara harus bersikap netral, ramah, adil, dan hindari ketegangan. Kita dapat menggunakan alat perekam saat melakukan wawancara.
Ya, alat-alatnya seperti handphone, mikrofon, dan kamera. Alat-alat tersebut membantu kamu dalam melakukan wawancara. Apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah suatu hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat bagi penerimanya. Nah, apa pula yang dimaksud dengan informan? Informan adalah orang yang memberikan informasi. Jadi, narasumber dapat juga disebut sebagai informan ya, karena dia yang memberikan informasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan latihan membuat kalimat. Ada latihannya ya. Ini Miss ada membuat satu contoh kata benda yaitu baju. Kita mengembangkan kata tersebut menjadi kalimat. Nah, jadinya contohnya seperti ini. Baju seragam saya kotor. Kalian dapat membuat kalimat yang lain tentang baju. Nah, ini ada satu contoh kata kerja yaitu mencuci. Mencuci itu kata kerja ya. Nah, Miss buat contohnya. Ibu sedang mencuci piring. Kalian juga dapat membuat kalimat yang lain dari kata mencuci ini. Nah, sekarang ini ada kata rapi. Rapi adalah salah satu contoh kata sifat. Ya. Nah, ini Miss buat jadinya kita harus mengerjakan tugas dengan rapi. Kalian juga bisa membuat kalimat yang lain dengan kata rapi. Baiklah, sekian dulu video pembelajaran dari Miss Veronica. Terima kasih atas perhatiannya dan Miss harapkan kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar, walaupun belajar dari rumah. Ingat ya nak, banyak-banyak juga berlatih dan membaca buku agar kalian lebih paham tentang video pembelajaran yang Miss utarakan. Latihan membuat kalimat sangat diperlukan untuk ke kelas berikutnya. Oke, selamat belajar.